Halo mahasiswa, selamat datang dan selamat berjumpa para mahasiswa pada kelas tutorial online FSAB 4307 mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, saya Mutiara, tutor yang akan membimbing saudara dalam mata kuliah ini. Kelas tuton ini kita akan mengkaji lebih lanjut materi yang telah disajikan pada buku materi pokok atau yang lebih dikenal dengan modul UT dengan kode bahan ajar FSAB 4307 Bisnis Internasional. Materi tersebut dapat saudara akses pada ruang baca virtual maupun melalui modul fisik yang saudara miliki. Untuk membuka pemahaman saudara dan mempersiapkan saudara terlibat secara aktif pada kelas tuton ini, maka saudara diharapkan sebelumnya telah mempelajari buku materi pokok tersebut dan semoga saudara dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran mata kuliah Bisnis Internasional ini bagi siswa Universitas Terbuka, yaitu yang pertama agar mahasiswa mampu mendefinisikan mengenai konsep-konsep bisnis internasional serta memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan dan menganalisis berbagai praktik bisnis internasional. Nah, ini sangat penting dan di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa mata kuliah bisnis internasional adalah suatu studi yang mempelajari aktivitas berupa transaksi bisnis di antara lebih dari dua negara yang mana melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas bisnis itu sendiri dalam konteks global. Nah, saudara, aspek-aspek tersebut diantaranya mencakup antara lain karakteristik bisnis internasional, teori ekonomi bisnis internasional, kekuatan dan perbedaan ekonomi, politik, hukum, dan budaya dalam bisnis internasional, sistem bisnis internasional, dinamika organisasi internasional, bisnis internasional di era digital, dan memasuki perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional, serta strategi pengelolaan bisnis internasional. Nah, materi-materi inilah yang akan dipelajari secara menyeluruh pada mata kuliah ini, mata kuliah bisnis internasional. Saudara, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar bisnis internasional dan globalisasi dalam konteks internasional. Juga mampu menjelaskan teori ekonomi bisnis internasional dan kekuatan-kekuatan lingkungan luar negeri, serta juga mampu menjelaskan dan memberikan contoh perbedaan ekonomi, politik, hukum, dan budaya dalam bisnis internasional. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan instrumen kebijakan bisnis internasional, sejarah pembangunan sistem bisnis internasional, kemudian juga sistem moneter internasional dan global capital market, juga mampu menjelaskan konsep dasar mengenai organisasi dalam bisnis internasional dan pengelompokan regional negara-negara di dunia. Siswa juga mampu menganalisis perkembangan dan dampak digitalisasi pada bisnis internasional. Diharapkan mahasiswa juga mampu menganalisis cara memasuki perdagangan internasional dan investasi dalam bisnis internasional yang mana kita akan harapkan. Mampu juga menganalisis strategi pengelolaan bisnis internasional pada aspek pemasaran, SDM, produksi dan operasional serta keuangan. Nah, saudara, di sini dalam kegiatan ini saudara diminta aktif terus untuk mengikuti tuton dengan baik dalam mempelajari materi inisiasi, mengikuti forum diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Perlu kami informasikan bahwa nilai tuton berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir dengan ketentuan saudara mendapatkan nilai ujian akhir semester minimal 30. Jika saudara mendapatkan nilai UAS di bawah 30, maka nilai tuton tidak diperhitungkan pada nilai akhir dan otomatis akan mendapat nilai E. Jadi, perlu diperhatikan persyaratan nilai UAS minimal 30 adalah mutlak, saudara, yang harus didapatkan supaya nilai tuton dapat diperhitungkan pada nilai akhir. Oleh karena itu, di samping aktif dalam kegiatan tuton, saudara juga harus berusaha mendapatkan nilai UAS minimal 30. Nah, jika saudara belum memiliki bahan ajar, silahkan Anda dapat mengakses ruang baca virtual atau RBV pada perpustakaan digital. Nah, saudara, di sini juga
bisa diakses. Kemudian nanti saya juga akan terus memandu jika ada kendala maupun pertanyaan. Selamat mengikuti kegiatan tutorial online ini. Selamat belajar, semoga Anda sukses selalu dan salam dari saya.